Un grupo de entre 10 y 30 personas de confianza se juntan. Todos los meses se reunirán para hacer ahorros individuales en una caja común. Cada mes también, los miembros pueden tomar préstamos del grupo, hasta un máximo de 4 veces lo que han ahorrado. El grupo decide sus propias reglas, como los tipos de interés o las condiciones de pago de los préstamos. Y además se turnan para asumir las diferentes responsabilidades, como líder, tesorera o responsables de la caja y la llave. Los intereses pagados por los préstamos se ingresan en la caja común y serán repartidos más adelante entre los miembros, normalmente una vez al año. Los préstamos pueden ser empleados para cualquier necesidad, siendo las más comunes la inversión en pequeños negocios, la creación de nuevos negocios y las necesidades básicas del día a día, como comida, gastos escolares, gastos médicos, transporte y emergencias. Setelah saya ikut program simpan pinjam ini, saya merasa terbantu sedikit dengan masalah ekonomi dan tidak merasa terbebani seperti masalah kehidupan rumah tangga. Bisa kita untuk belanja sehari-hari atau bisa untuk membiayai anak sekolah, misalnya transport sekolah. Sebelum dia melihat kemajuan kita, dia merasa bahwa oh ini simpan pinjam ini lebih baik saya nabung sendirilah, saya nyimpan sendirilah uangnya katanya. Tapi karena sekarang sudah melihat bahwa setelah menyimpan uang mereka bisa meminjam lagi, jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah solusi bagi mereka. Setelah ada simpan pinjam ini saya bisa jadi ketua, bisa ngomong di ibu-ibu. Untuk ke depan saya mau jadi bendahara, bisa menghitung kalkulator, bisa menghitung keuangan, mengecek berapa itu apa saham-saham yang masuk. Saya merasa senang karena kita dapat berkumpul bersama teman-teman dan kita dapat bertukar pikiran. Yang dulunya kita selalu minta kalau kita mau belanja kita minta sama suami. Sekarang ada uang 10 untuk beli beras. Sekarang ada tempat kita nabung. Dulu sebelum ada program simpan pinjam kan lihat ada orang jualan ini. Saya punya uang bisa beli sudah. Datang ini beli sudah. Jadi sekarang setelah ada kelompok simpan pinjam kita sedikit tidaknya bisa menyisihkan uang untuk belanja, untuk membayar saham alias tabungan. Di saat ada kebutuhan mendadak, saya bisa meminjam di kelompok ini dengan jangka waktu pengembalian yang cukup. Biasanya kalau ibu rumah tangga ruang gerak terbatas, cuma ngurus anak, masak, nggak ada lagi pikiran yang lebih kreatif tuh enggak. Jadi setelah ada simpan pinjam kita bisa sharing, bisa bertanya, dan saya jadi bisa lebih lancar bahasa Sasak. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kita bisa, wanita juga bisa seperti ini, jangan cuma laki-laki aja ya. Kita juga wanita juga bisa, ibu-ibu yang untuk nabung walaupun itu cuma sedikit, cuma 10.000. Tapi siapa tahu kan besok lama-kelamaan jadi 10 juta kita bisa bikin usaha sendiri gitu. 1 tahun datang, cita-cita saya kalau lancar saya mau punya toko baju, terus tidak mau keliling lagi. Kelompok simpan pinjam bagi saya seperti pohon. Kalau akar tidak kuat, pohon nggak bisa besar. Seperti itu juga simpan pinjam. Kalau kelompok atau anggotanya yang tidak begitu komitmen, kelompok ini nggak akan bertahan lama. Dan saya berharap kelompok ini akan terus berjalan dan semakin maju supaya kami semua di kelompok ini bisa jadi ibu-ibu yang sukses. Amin. Terima kasih.